فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terakhir kita baca fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan yang masih global, yang masih mujmal dari Al-Quran. Seperti perintah untuk salat, aqimus shalah, maka tata caranya dijelaskan oleh sunnah. Dan juga waktu-waktu salat maka dirinci di dalam sunnah. Kemudian juga contoh berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa kadzalika wa atuz zakah. Begitu pula dengan firman Allah, dan tunaikanlah zakat. Bayyanati sunnatul ansibata wal amwal az-zakawiyah. Maka sunnah menjelaskan nisab-nisabnya. Nisab itu batas minimal zakat. Berapa baru ada zakatnya. Hingga tidak semata-mata punya harta lantas ada zakatnya. Ada batas minimal. Harus terpenuhi. Sekian baru ada zakatnya. Kalau di bawah itu belum ada zakatnya. Dan juga dijelaskan oleh sunnah harta-harta apa saja yang ada zakatnya. Tidak semua harta. Harta yang bagaimana yang punya zakat. Binatang ternak, dari tanaman apa saja. Ini tidak semuanya punya zakat. Wa tadullu alaihi hadhihi kalimatun ta'umut tafsir wa tabyin wa ta'bir. Fa sunnatu tufassirul Qur'an wa tubayyinul Qur'an. Yang ditunjukkan atasnya, sunnah itu menunjukkan atasnya. Arti menunjukkan itu adalah menjelaskannya, mentakbirnya. Sehingga sunnah dia mentafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Wa tu'abbiru anhu, dan mentakbirnya, mengungkapkannya dengan bahasa yang lebih rinci, yang lebih jelas. Yakni maknanya ta'ti bima'anin jadidah, datang dengan membawa makna-makna yang baru. Au bi ahkamin jadidah, atau dengan hukum-hukum yang baru, laisat fil Quran, yang tidak terdapat di dalam apa ini? Al-Quran. Sehingga tidak bisa bersendirian Al-Quran. Nah, tanpa adanya sunnah. Keduanya saling melengkapi. Nah. Wa hadza kalamun katsir. Fa inna katsiran minal ahkami syar'iyyah. Ini pembahasannya panjang. Dikarenakan banyak dari hukum-hukum syar'i istaqallat biha sunnah. Bersendirian dengannya sunnah. Ini tidak ada di dalam apa ini? Al-Quran sama sekali penjelasannya. Sehingga kalau orang tidak ingin memakai as-sunnah, maka tidak akan bisa beragama. Walam ya'ti bihal Qur'an, dan tidak datang dibawa oleh Al-Quran. Sangat banyak hukum-hukum yang hanya terdapat di dalam apa ini? Sunnah, dan tidak terdapat di dalam apa? Al-Quran. Lakin dalla ala anna laha hukmu ma ja'a fil Qur'an. Akan tetapi menunjukkan bahwasanya dia punya hukum apa yang datang dalam Al-Quran. Tapi hukumnya ada, rinciannya enggak ada. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka telah mentaati Allah. Ini kan hukumnya. Hukum menjalankan apa? Sunnah. Yang menjalankan sunnah berarti telah menjalankan apa yang Allah apa ini? Perintahkan. Ini hukum secara umumnya. Nah, wa qaulihi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan yang dilarang olehnya maka berhentilah darinya. Wa qaulihi, dan juga seperti firman Allah, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sehingga perintah untuk kembali ke sunnah ini ada di dalam apa ini? Al-Quran. Nah,
Wa ammal hukmul muayyan, adapun hukum secara tertentu, hukum-hukum tertentu, fasunnah istaqallat bi ahkamin katsira anil Qur'an. Maka sunnah bersendirian dengan banyak hukum dari Al-Qur'an yang tidak ada di dalam Al-Qur'an tapi ada di dalam sunnah, ini sangat banyak. Wa min zalika ma sayatina fi awwali haditsin zakarahul muallifu fi hadzal fasli. Dan diantaranya adalah apa yang akan disebutkan di awal hadis penyebutan muallif dalam pasal ini yang enggak ada dalam Al-Qur'an. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Turun Rabb kita ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ini hukum ini hanya ada di mana ini? Hanya ada di sunnah, enggak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, wa inna hadza laisa fil Qur'an. Dikarenakan ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Idzan as-sunnatu maqamuha ma'al Qur'an ala hadhil anwa'il arba'ah. Sehingga kalau begitu sunnah itu kedudukannya bersama dengan Al-Qur'an adalah dari 4 jenis yang berikut ini. Yang pertama tafsiru muskil, menjelaskan yang masih iskal. Ini yang pertama, kedudukan sunnah di hadapan apa ini? Al-Qur'an. Yang pertama menjelaskan yang masih iskal, yang masih rancu darinya. Yang kedua watabyinu mujmal, menjelaskan yang masih mujmal, dirinci, yang masih global dirinci, datang rinciannya dalam sunnah. Wadalalah alaihi, dan petunjukannya, wa ta'birun anhu, dan pengungkapannya dengan bahasa yang lebih jelas. Sehingga ini bagaimana fungsi dan kedudukan as-sunnah dibandingkan dengan Al-Qur'an. Intinya bahwasanya sunnah tidak bisa dilepaskan dari apa ini? Dari Al-Qur'an, dan kedua-duanya harus saling melengkapi. Dan ini bantahan untuk orang-orang Qur'aniyun yang hanya mau berdalil dengan Al-Qur'an dikarenakan mereka mempertanyakan untuk sunnah, ada yang sahih, ada yang dhaif kata mereka, maka pembahasan ini adalah bantahan untuk mereka. Wallahu taala alam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. 6 ditambah 6